Pernahkah Anda mengalami suatu waktu ketika mungkin sedang bekerja, di belakang pikiran kita itu ada kegelisahan, ada rasa panik yang mengganggu sekali. Atau ketika kita menyetir mobil atau kita naik motor gitu ya di dalam perjalanan, di belakang badan kita tiba-tiba ada rasa panik halus, ada kegelisahan halus yang bekerja di latar belakang dan membuat kita tidak nyaman. Serangan panik seperti ini bisa datang dalam bentuk yang ringan seperti di belakang layar tadi. Ada juga bisa datang dalam bentuk yang kuat ya, seperti nafas kita tersengal-sengal, jantung kita berdebar. Kemudian kita gelisah, tidak tahu mau ngapain gitu ya. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, semuanya diliputi oleh energi panik dan tidak tenang. Lalu bagaimana cara menghadapinya sebagai seorang meditator? Sebagai seorang meditator, cara untuk menghadapinya adalah dengan kalau memungkinkan, kalau kita dalam posisi yang mungkin tidak terburu-buru, misalnya sedang berkendara gitu ya, kita bisa minggir sejenak gitu ya, kita duduk, tarik napas, keluar napas, tarik napas, keluar napas ya. Kita alihkan energi batin kita yang semula hanyut ke dalam rasa panik itu, kita bawa ke dalam napas. Karena napas itu adalah pintu antara batin dan jasmani. Jadi dia lebih bersifat netral. Saat kita memperhatikan keluar masuknya napas, maka energi-energi dari batin kita, energi negatif dari kepanikan di bawah sadar kita itu akan bisa berkurang secara perlahan-lahan. Kalau kita terus memperhatikan napas kita, lapang kelamaan energi dari panik kita akan berkurang total. Jadi dengan memperhatikan napas secara teratur, maka jantung kita detaknya itu akan mulai menghalus. Ketika detaknya mulai menghalus, peredaran darah kita itu akan lebih stabil, tidak tegang dan tidak cepat gitu ya. Dengan begitu kita akan mulai menjadi lebih tenang. Kalau kita tidak bisa berhenti di saat perjalanan kita, tiba-tiba panik datang, yang harus kita lakukan adalah fokus pada apa yang kita lakukan di sini dan saat ini. Jadi ketika kita nyetir atau ketika kita naik motor, kita sadari saja kita sedang naik motor melewati jalan ini. Kemudian apapun yang kita lihat di perjalanan, kita sadari. Apapun yang kita salib, kita sadari. Pokoknya kita bawa batin yang negatif tadi ke momen saat ini, ke
kepada apa yang kita lakukan. Terus menerus kita bawa kesadaran kita kepada apa yang kita lakukan. Lama-kelamaan batin ini akan energi negatif dari rasa panik itu akan menurun dan akhirnya bisa hilang dan batin pun menjadi tenang. Kalau batin kita tenang, kita bisa melanjutkan perjalanan dengan senantiasa mengawasi batin kita agar tidak hanyut lagi ke dalam pikiran yang panik atau kegelisahan. Itu cara agar kita bisa menetralisir apabila kita mendapatkan serangan panik gitu ya. Dan untuk melatih agar panik itu tidak menguasai kita setiap dia datang gitu ya. Latihan yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan sutta mayapanya atau kebijaksanaan intelektual untuk mengawal batin kita ketika panik itu datang. Ada bukan hanya ketika panik, ketika rasa takut, ketika rasa gembira gitu ya. Ketika rasa menyenangkan, tidak menyenangkan datang, kita harus memperlakukan mereka itu hanya sebagai objek. Bukan aku, bukan milikku. Mereka hanya realita yang hanya happening, hanya berlangsung. Jadi tidak ada hubungannya dengan aku. Kalau kita bisa memotong pemikiran aku dan milikku terhadap segala sesuatu yang terjadi, maka kita akan bisa melepaskan diri dari cengkraman emosional yang dibawa. Dan kita akan bisa tenang, seimbang. Tidak hanyut dalam emosi-emosi tersebut ya. Jadi mindset yang harus kita miliki walaupun ya secara intelektual kita mengerti, kadang-kadang secara bawah sadar itu belum tentu bisa bekerja maksimal. Tetapi itulah yang harus kita latih. Yang harus kita latih adalah aku bukan aku. Tubuhku bukan aku. Mataku dan penglihatan ini bukan aku. Penciuman ini dan hidungku bukan aku. Pengecapan ini dan lidahku bukan aku. Pendengaran ini dan objek suara bukan aku. Kulit, sentuhan ini bukan aku. Kemudian bentuk-bentuk pikiran yang muncul, itu juga bukan aku, bukan milikku. Hanya realita yang sedang happening. Jadi saya coba untuk melatih metode ini ternyata efektif juga ya. Untuk memposisikan diri kita itu di zero level atau di posisi netral agar kita tidak hanyut baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, baik pikiran yang berat maupun pikiran yang ringan. Jadi kita terbiasa selama ini hanyut di dalam konsep aku dan milikku dan itu mengakar sangat kuat gitu ya. Jadi mengkristal atau kalau diibaratkan besi itu karatnya itu sudah terlalu tebal. Jadi setiap apapun yang terjadi itu sudah dikondisikan bahwa itu milikku, bahwa itu aku gitu. Padahal kalau kita lihat realitanya, kalau itu milikku, kalau itu aku, harusnya bisa kita kontrol, bisa kita perintah gitu kan. Ketika tiba-tiba panik datang, hai panik, pergi. Aku tidak mau kamu ada di pikiranku. Kalau dia milikku, panik itu akan pergi gitu. Atau tiba-tiba kita
sakit perut. Hai sakit perut, pergi. Aku tidak mau kamu nempel di perutku. Dia tidak mau pergi. Karena apa? Pada hakikatnya batin jasmani kita itu bukan milik kita, bukan aku. Dengan mengerti pemahaman dasar ini, maka kita bisa untuk melepaskan diri dari cengkraman eh, aku dan milikku ketika eh, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, seperti tadi panik ya. Kalau kita merasa panik, kita sadari bahwa ada panik. Kemudian sambil mengatur ritme napas agar lebih stabil, tidak ngos-ngosan, kita katakan di dalam batin kita ada panik. Panik hanya realita yang happening atau terjadi, dan panik bukan milikku. Seperti itu. Menyadari ada panik, kemudian menyadari atau mengakui bahwa ia sedang happening atau sedang terjadi, dan itu adalah realita. Kemudian yang terakhir, kita mengatakan panik bukan aku. Maka energi panik itu akan tiba-tiba netral dan tidak akan mengacaukan atau mencengkram kita. Demikian juga ketika rasa takut muncul ketika kita mau tampil di depan audien gitu ya. Atau mungkin ketika mau ceramah, tiba-tiba rasa gugup menguasai kita. Yang harus kita lakukan adalah tahu kalau gugup itu datang. Yang selanjutnya mengontrol napas kita agar stabil. Kemudian yang berikutnya adalah sadar dan menerima bahwa takut itu sedang happening atau sedang terjadi di batin. Kemudian kita tanamkan pemahaman bahwa takut itu bukan aku. Jadi, segala sesuatu yang datang melalui 6 landasan indera itu hanyalah happening. Itu bukan aku, bukan milikku. Jadi dia datang, kalau pemikiran awam, bukan meditator. Ketika panik datang, oh saya panik. Ketika takut datang, oh saya takut. Ketika kegelisahan datang, oh saya gelisah. Dan itu mengakar kuat. Tetapi seorang meditator akan bersikap berbeda. Ketika panik datang, sadar ada panik, sadar dia sedang terjadi, happening, dan itu memang realita. Dan kita tanamkan, panik bukan aku. Ketakutan bukan aku. Jadi kita memisahkan diri antara objek yang terjadi dengan kesadaran pengamat kita. Jadi si pengamat itu menjauhkan diri atau tidak membiarkan konsep aku dan milikku itu menyatu dengan si objek. Sehingga kita bisa lepas. Jadi kesadaran murni itu akan tetap terjaga. Sedangkan segala peristiwa yang terjadi, segala persepsi-persepsi, segala pengetahuan-pengetahuan yang menyelimuti objek tersebut tidak mengotori atau tidak meracuni kita. Itulah bagaimana caranya menghadapi panik
menghadapi kegelisahan atau objek-objek pikiran yang lain apabila terjadi di dalam aktivitas kita sehari-hari. Sadari ada panik, tahu panik itu sedang happening, itu adalah realita, tidak bisa ditolak, tidak bisa diusir, dan tanamkan di dalam diri, panik bukan aku, ketakutan bukan aku, kegelisahan bukan aku. Kalau ini kita latih terus-menerus, maka rekaman-rekaman yang sebelumnya tentang aku dan milikku di bawah sadar itu akan bisa termunrikan dan tergantikan dengan uh, bukan aku, bukan milikku. Segala sesuatu yang happening hanyalah realita atau fenomena dunia yang sedang melaksanakan tugasnya seperti itu. Jadi kalau kita terbiasa maka sepanjang waktu ketika hal-hal negatif itu datang kita tidak terhanyut, bahkan ketika hal-hal yang menyenangkan pun datang kita juga tidak terhanyut. Kita tetap bisa mempertahankan kebijaksanaan dan ketenangan kita baik yang negatif maupun yang positif hadir. Karena mereka semua hanya happening, bukan aku, bukan milikku. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari. Sebagai penutup, Sukihotu Namo Buddhaya.